Bedanya kalau muhsan itu artinya ada seseorang berzina dengan yang sudah punya suami atau laki-laki yang sudah menikah, ya sudah punya istri. Nah itu hukumannya kan dalam Islam ini dia dirajam, dilempar dengan batu sampai mati. Nah kalau yang ghair muhsan ini adalah hukumannya artinya bagi orang yang belum pernah nikah yang sah, ya katakanlah masih gadis atau masih bujangan, kemudian hubungan suami istri misalnya. Nah itu hukumannya agak ringan, yaitu jildu mi'ah, yakni 100 kali didera, ditambah lagi tagribu amin, diasingkan selama setahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pemirsa yang Allah muliakan, alhamdulillah kita berjumpa kembali di kajian ilmu, yaitu umat bertanya ulama menjawab. Insyaallah kajian ini kita akan membahas yaitu satu tema, apakah orang yang bersuku dengan binatang termasuk berzina, dan insyaallah kajian ini nanti akan disampaikan langsung oleh murabbi kita, yaitu Dr. Kiai Haji Ahmad Dimyati Badrul Zamani Ma. Beliau adalah pimpinan dan sekaligus pengasuh di Pondok Pesantren Modern Darus Sholihin yang ada di daerah Sawangan, Bedahan, Jawa Barat, Kota Depok, Indonesia, dan beliau juga sebagai dosen pascasarjana di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, dan beliau juga sebagai ulama, yaitu sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Kota Depok, dan satu lagi pemirsa, beliau juga sebagai mufti, yaitu bimbingan haji dan umroh di NRA Group Jakarta. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Haji Andre, sehat Pak ya? Alhamdulillah. Ya, selama beberapa hari ini kita istirahat dulu Pak ya. Karena rupanya banyak pemirsa yang nunggu-nunggu juga ya. Nunggu. Kemarin pas ya Maulid juga, jadi Maulid. Ada banyak undangan ya. Undangan, ya. Jadi ada kesibukan. Alhamdulillah sekarang bisa kita ya tampil lagi ya. Mulai selamat lagi Pak ya. Insyaallah ya. Baik pagi, insyaallah hari ini kita akan membahas yaitu tentang tema apakah orang yang bersubuh dengan binatang termasuk berzina. Tapi ini sebelum kita bahas detail Pak, kajian ilmunya nih, silakan Pak menyapa pada pemirsa dulu. Silakan. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal munafiqun. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayyahdurun. Allahumma ij'alna khairan mimma yadhunnun wa la tu'akhidna bima yaqulun waghfir lana lima la ya'lamun. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Amma ba'd. Haji Andre yang saya hormati, pemirsa yang dimuliakan Allah, yang disayang oleh Allah, alhamdulillah wa syukurillah. Pada episode kali ini kita bisa bertemu kembali walaupun lewat online ya. Alhamdulillah masih berjalan terus dakwah Islamiyah melalui ya online ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan kepada kita dan kesuksesan. Amin. Pemirsa, terutama para wali santri dan para santri putra-putri Darus Sholihin yang berdatangan dari berbagai daerah, juga tentunya para mahasiswa-mahasiswi baik S1 maupun S2 di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, mudah-mudahan semuanya mendapatkan curahan rahmat, ridho dan maghfirah dari Allah. Amin. Juga tentunya para pengurus
Majelis Ulama Indonesia ya dan para anggotanya, mudah-mudahan semuanya mendapatkan kesuksesan dari Allah Subhanahu wa taala dan keberkahannya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Selanjutnya kita akan membahas suatu kajian yang baik dan penting untuk kita ketahui bersama ya, yang menyangkut tentu masalah fikih ya, masalah hukum agama yang sekarang ini insya Allah akan dibahas ya, mengenai masalah hukum bersetubuh ya dengan binatang. Bagaimana, apakah kaitan sama dengan berzina? Ini tentunya masalah yang penting untuk kita ketahui bersama. Oleh karena itu kepada Bu Haji Andre dipersilahkan untuk membacakan temanya dan sekaligus pertanyaannya. Ya, baik pemirsa, insyaallah kita hari ini akan membahas tentang tema yaitu bersetubuh dengan binatang. Pertanyaannya, apakah orang yang bersetubuh dengan binatang termasuk berzina? Begitu baik. Itu pertanyaan ada aja ya. Ya. Tapi ternyata jawabannya ada aja Pak. Dan jawabannya itu insya Allah oleh para ulama udah dijawab juga ya. Udah dipersiapkan dari kitab-kitab fikihnya. Ya, subhanallah. Silakan Pak, langsung aja. Baik, Pak Haji Andre dan pemirsa yang dimuliakan Allah, khususnya penanya ya yang saya hormati ya. Ini pertanyaan tadi adalah termaktub ya di dalam buku ini, di mana buku Umat Bertanya Ulama Menjawab seri A ini sudah alhamdulillah selama beredar ya, disusun sebelum tahun 2000, sekarang udah 2021. Jadi lebih dari 20 tahun yang lalu ini ya ditulis, dan alhamdulillah mendapatkan sambutan yang cukup bagus dari masyarakat luas, dan terbukti bukan hanya orang-orang Indonesia yang memanfaatkan buku ini, akan tetapi dari Australia pun ya, dari Sydney Australia pun alhamdulillah saya dapat kabar, bahkan dapat surat yang menyatakan bahwa ini buku ini sudah menjadi salah satu kajian ya, referensi dalam mengkaji hukum-hukum Islam yang ada di sana. Baik, kita bahas mengenai hukum ya, apakah orang yang bersetubuh dengan binatang termasuk berzina. Mungkin maksudnya Pak Andre dan pemirsa yang dimuliakan Allah, si penanya ini dulu bertanya kepada kami ya, pada saya, apakah ketika misalnya ada seseorang berhubungan ya seks misalnya dengan katakanlah kambing, atau misalnya ada ayam atau binatang lain lah. Nah, ketika berhubungan itu ya, apakah hukumannya itu hukuman orang yang berzina seperti kepada katakanlah misalnya kalau laki-laki berzina dengan perempuan atau perempuan dengan laki-laki seperti itu, atau ada bedanya? Itu yang saya pahami dari pertanyaan penanya tersebut. Nah, kita jawab di sini di dalam buku yang saya tulis ini, bahwa pada zaman modern seperti sekarang, terutama di Barat, banyak orang yang melakukan hubungan seksual dengan binatang, seperti dengan bebek, ayam, atau kambing. Menurut seorang ahli jiwa namanya Dr. Dale Carnegie ya, orang yang menderita penyakit demikian itu disebut dengan istilah bestiality. Itu istilahnya, istilah si Dr. Dale Carnegie. Sehubungan dengan masalah ini ada seorang ulama dari Mesir ya, yang bernama Said Sabiq menjelaskan. Rupanya ya, masalah hubungan seks dengan binatang ini ulama dari Mesir ini telah menyiapkan ya jawaban-jawabannya untuk memberikan pencerahan kepada umat, terutama yang bertanya.
Said Sabiq ini mengarang sebuah kitab fikih yang tebal ya, sampai 3 jilid, namanya Fiqhus Sunnah. Ya, ini barangkali Pak Andre dan pemirsa ada yang ingin tahu Fiqhus Sunnah itu, fikih berdasarkan sunnah Nabi. Ini kitabnya yang dikarang oleh seorang ulama terkenal dari Mesir ya, namanya Said Sabiq. Di dalam kitabnya Fiqhus Sunnah, tepatnya di jilid 2 halaman 369, beliau mengatakan begini: ajma'al ulama'u ala tahrimi ityanil bahimati wakhtalafu fi uqubati man fa'ala zalik wa ruya anil Hasan annahu bimanzilati zani wa zahaba Abu Hanifata wa Malikun wa Syafi'i fi qaulin lahu wal muayyadu billah wan nasir wal imamu Yahya ila wujubi ta'ziri faqat iz annahu laisa bizina. Artinya, para ulama telah sepakat mengenai keharaman bersetubuh dengan binatang. Namun mereka memperselisihkan tentang hukuman orang yang melakukan hal tersebut. Menurut pendapat yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hasan atau Imam Hasan Basri, bahwa hal itu sama kedudukannya dengan orang yang bersetubuh ya. Sekali lagi, bahwa hal itu sama kedudukannya dengan orang yang berbuat zina. Sedangkan Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan yang sependapat dengannya yaitu Imam Muayyad Billah, Imam An-Nasir, dan Imam Yahya berpendapat hanya wajib ditakzir atau didera saja, karena hal itu tidak termasuk perbuatan zina. Ini ada keterangannya, bisa dibaca dalam kitab Fiqhus Sunnah jilid 2 halaman 369. Dari penjelasan Said Sabiq di atas dapat disimpulkan bahwa di kalangan para ulama mujtahidin masih terdapat perbedaan pendapat atau ikhtilaf mengenai status hukum orang yang bersetubuh dengan binatang. Menurut sebagian ulama seperti Imam Al-Hasan atau Hasan Al-Basri, status hukumnya sama dengan orang yang berbuat zina. Sedangkan menurut pendapat jumhur ulama atau mayoritas ulama seperti Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Al-Muayyad Billah, Imam An-Nasir, dan Imam Yahya, hal itu tidak termasuk kategori berzina, tetapi hanya berdosa dan wajib ditakzir atau didera supaya dia jera. Kami ya berpendapat sependapat, maksudnya saya sependapat dengan jumhur ulama atau dengan mayoritas ulama yang menyatakan bukan termasuk kategori berzina, akan tetapi itu dosa ya, berdosa dan harus ditakzir, didera tadi, karena definisi zina itu menurut syara dikatakan bahwa az-zina huwa wat'ur rajuli lil mar'ati fi farjiha min ghairi nikahin wala syubhati nikahin. Zina ialah seorang laki-laki menyetubuhi perempuan pada farjnya tanpa nikah dan tidak ada syubhat nikah. Ini definisi zina tersebut ada di dalam kitab namanya Nailul Maram min Tafsiri Ayatil Ahkam halaman 292. Ini Wajih Andre dan pemirsa, kitabnya judulnya Nailul Maram min Tafsir Ayatil Ahkam yang dikarang oleh Syekh Muhammad Siddiq Hasan Khan ya. Halaman 292 yang menyatakan bahwa pengertian zina ialah seorang laki-laki menyetubuhi perempuan pada farajnya tanpa nikah dan tidak ada syubhat nikah. Nah ini itu yang diartikan dengan atau yang maksud dengan berzina. Sementara
tadi itu kan laki-laki menyetubuhi binatang, berarti tidak, menurut jumhur ulama, tidak masuk ke dalam kategori pengertian berzina. Di akhir pembahasan masalah ini akan kami ungkapkan dua buah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala mal'unun man ata syai'an minal bahaim, rawahu Tabrani. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, terkutuklah orang yang bersetubuh dengan binatang. Hadis riwayat Imam At-Tabrani. Kemudian yang kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala arba'atun yusbihuna fi ghadabillah wa yumsuna fi sakhatillah. Qultu man hum ya Rasulullah? Qala al mutasyabbihuna minar rijali bin nisa wal mutasyabbihatu minan nisa'i bir rijal walladzi ya'til bahimata walladzi ya'tir rijala, rawahu Tabrani wal Baihaqi. Artinya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau telah bersabda, ada 4 orang yang di waktu pagi mendapat kemurkaan Allah dan di waktu sore mendapat kemarahan dari Allah. Lalu Abu Hurairah bertanya, siapakah mereka itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, mereka itu ialah laki-laki yang suka menyerupai perempuan dan perempuan yang suka menyerupai laki-laki, serta orang yang bersetubuh dengan binatang dan orang yang melakukan homoseksual. Hadis riwayat Imam Tabrani dan Imam Baihaqi. Kedua hadis ini dikutip dari kitab At-Targhib wa Tarhib, ya, juz 3 halaman 287 karya Imam Al-Hafiz Zakiyuddin Al-Munziri. Ini Pak Haji Andre dan pemirsa sebagai informasi bahwa kitab namanya At-Targhib Minal Hadis Asy-Syarif yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafiz Zakiyuddin Abdul Azim bin Abdul Qawi Al-Munziri, ya, ini tebal sampai 4 jilid. Jadi himpunan hadis-hadis Targhib wa Tarhib. Targhib itu pengertiannya adalah hadis-hadis yang memberikan dorongan orang menjadi semangat, katakanlah berkaitan dengan fadilah ini, kalau melakukan ini, fadilahnya ini. Itu namanya hadis-hadis targhib. Tapi yang kedua tarhib. Kalau tarhib di sini, ya, pakai hak besar. Sebab kalau pakai hak kecil tarhib, biasa mungkin Pak Andre dan pemirsa suka dengar ada tarhib Ramadan. Kalau pakai hak kecil tarhib itu artinya menyambut bulan Ramadan, ya, menyambut bulan Ramadan, tarhib Ramadan. Kalau ini judul kitabnya At-Targhib wa Tarhib pakai hak besar, artinya tarhib itu sesuatu yang menjadikan orang takut, ya, menjadikan orang khawatir, orang takut, karena di dalam kitab ini dijelaskan hadis-hadis yang kalau melakukan ini nanti siksanya ini, kalau melakukan ini nanti siksanya ini. Jadi dibahas sampai 4 jilid tebalnya mengenai hadis-hadis Nabi. Jadi hadis-hadis Nabi itu oleh beliau dihimpun, jadi ada yang menjadikan semangat karena begitu besar pahalanya kalau melakukan ini. Tapi ada yang bikin takut sebab kalau melakukan ini nanti dosanya seperti ini dan nanti azabnya seperti ini. Nah, itu namanya hadisnya Targhib wa Tarhib. Nah, di antara hadis yang dikemukakan oleh Imam Al-Hafiz, ya, Zakiyuddin Al-Munziri di dalam kitabnya At-Targhib wa Tarhib tadi adalah 2 hadis tersebut, ya. Yang intinya sebagai hulasah atau kesimpulan dari uraian tadi bahwa mengenai hukum bersetubuh dengan binatang, rupanya di kalangan ulama masih ada khilafiyah, Pak Jandre. Walaupun sama-sama semuanya sepakat mengatakan itu haram, ya, artinya tidak ada ulama mengatakan hanya makruh, apalagi mubah gitu, ya. Misalnya orang menyetubuhi bebek atau menyetubuhi tadi ayam,
atau misalnya kambing, ya itu tidak ada yang mengatakan halal artinya boleh, tidak ada. Semuanya sepakat haram. Cuma masalahnya apakah haram itu seperti seorang laki-laki menyetubuhi perempuan, ya yang tidak ada ikatan nikah yang sah tadi. Nah ternyata di kalangan ulama ada dua pendapat. Menurut minoritas, yaitu Imam Hasan al-Basri, seorang ulama tabi'in dari Basrah, Irak, wafat 110 Hijriah. Beliau punya pandangan ya seperti zina aja hukumnya, jadi dosa besar. Sementara jumhur ulama tidak sampai kepada zina yang istilahnya sampai dosa besar yang harus dirajam, atau kalau dengan gadis misalnya si kambingnya misalnya masih perawan harus dicambuk sampai 100 sekali. Kan ada yang masalah zina itu ada muhson, ada ghair muhson, Pak Andre. Bedanya kalau muhson itu artinya ada seseorang berzina dengan yang sudah punya suami atau si laki-laki yang sudah menikah, yang sudah punya istri. Nah itu hukumannya kan dalam Islam ini dia dirajam, dilempari dengan batu sampai mati. Nah kalau yang ghair muhson ini adalah hukumannya artinya bagi orang yang belum pernah nikah yang sah, ya katakanlah masih gadis atau masih bujangan, kemudian hubungan suami istri misalnya. Nah itu hukumannya agak ringan, yaitu jildu mi'ah, yakni 100 kali didera, ditambah lagi tagribu amin, diasingkan selama setahun. Itu hukuman, jadi enggak sampai dirajam tadi. Nah kata Imam Al-Hasan, ya Hasan Al-Basri, nah bagi orang yang menyetubuhi binatang ini, dilihatnya binatang ini masih gadis atau perawan atau udah punya suami. ya jadi ada menurut beliau hukumannya itu ya seperti ya berzina aja, artinya sampai dosa besar lah, ya. Nah sementara jumhur ulama karena tidak sesuai dengan definisi ya zina yang hakiki, ya, zina itu kan hubungan kelamin antara laki perempuan tanpa diawali dengan akad nikah yang sah. Nah sementara ini hubungannya bukan dengan perempuan tapi dengan binatang gitu, makanya beda menurut mayoritas ulama tadi. Tapi yang jelas tentunya karena ada hadis Nabi sampai diawali dengan kata-kata mal'unun, ya artinya dikutuk atau dilaknat orang yang atau bahaim tadi yang bersetubuh dengan binatang. Maka saya sebagai muslim dan sekaligus ketua umum Majelis Ulama di Kota Depok mengimbau kepada ya pemuda atau misalnya ya masyarakat, jangan sampai melakukan ya sampai misalnya tergiur oleh binatang. Ya walaupun dengan binatang kan semua kan hukumnya haram ya. Iya. Haram dan kayak nggak normal gitu. Iya nggak normal. Ya misalnya ada orang yang ya kan ini tidak mustahil ya. Dan ulama fikih tadi, kitab Fiqh Sunnah dan dikarang oleh ulama dari Mesir, bukan dari Indonesia kan. Ya Said Sabiq ini yang mengarang Fiqh Sunnah tadi yang menjelaskan hukumnya kan bukan orang Indonesia, bukan di Arab itu, di Mesir. Berarti kan ketika ulama fikih tadi menjelaskan hukum, apalagi ini pendapat-pendapat ini misalnya mengutip pendapatnya Imam Hasan al-Basri. Wafatnya Imam Hasan al-Basri itu 110 Hijriah. Sekarang udah 1443. Kemudian tadi disebut-sebut Imam Syafi'i sebagai mujtahid terkenal, bahkan kita Indonesia ini rata-rata mazhabnya Syafi'i. Wafat beliau 204 Hijriah. Sekarang sudah 1443. Itu kan udah lebih dari 1200 tahun yang lalu. Berarti sudah dibahas. Ya, ketika berarti udah ada ya. Iya, ketika memfatwakan ini haram, ya, itu kan berarti masalah dukhulul bahimah, hubungan seksual dengan binatang itu berarti dulu itu sudah ada. Sebab tidak mungkin
beliau membahas misalnya kalau beliau sendiri misalnya enggak dengar ada yang melakukan seperti itu. Begitu. Jadi artinya, dan ini sampai hari kiamat mungkin aja kan ada yang melakukan karena mungkin tidak dia nikah perempuan mungkin harus pakai biaya dan sebagainya. Dia punya ayam ya atau punya ya binatang yang dia sayang, akhirnya melakukan hubungan. Ya, termasuk dengan kuda dan yang lain-lainnya. Yang jelas ulama tadi sepakat haram, dosa, bahkan dekat hadis Nabi mengatakan mal'unun dilaknat. Ya, cuma masalah kaitan dengan kadarnya itu sama dengan kepada perempuan atau tidak ya. Menurut Hasan Al-Basri sama, tapi menurut jumhur ulama tidak. Nah, sehingga hukumannya hanya ditakzir aja. Ditakzir itu didera atau didenda menurut pemerintah ini atau hakim, kira-kira si pelakunya ini cocoknya dicambuk berapa ratus kali ini. Diputuskan hakim. Nah, itu hakim nanti yang memutuskan, tidak boleh sembarangan orang juga ya. Ya, yang jelas harus ada hukuman supaya jerak dia. Jangan sampai mengulang lagi perbuatannya. Jerak itu mungkin masyarakat biar tahu kapok gitu. Ya, jerak itu maksudnya supaya kapok ya. Jangan sampai melakukan lagi walaupun gratis. Betul. Ya. Tapi gratis nggak normal gitu Pak. Cuman nggak normal ya, jelas ya. Dan kayaknya di barat ini rupanya udah biasa. Sehingga ada Dr. Dalek Karaneci ini seorang dia ahli di bidang masalah-masalah fisiologi ini, bahwa ya itu katanya diistilahkan dengan best-related ini ya, bahwa orang ini memang tidak normal, tapi ya ada lah katanya berperilaku menyimpang ya, ada perilaku menyimpang dan itu harus diobati. Betul, diobati. Obatinya dengan iman dengan iman dan harus banyak istilahnya mungkin mendengarkan nasihat-nasihat ulama, pengajian. Amin. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa, saya kira udah jelas ya ini masalahnya. Kajian kita rada singkat tapi poinnya yang haram jangan dilakukan. Apalagi kata ulama, walaupun itu ada khilafiyah tapi yang jelas itu adalah haram dan sesuatu yang tidak normal bagi. Artinya hilafiyahnya itu dalam kadarnya. Ya, hukumnya zina atau tidak, tapi keharamannya itu sepakat. Ya. Jadi artinya istilahnya tingkatan dosanya itu seberapa itu yang menjadi hilafiyah. Tapi kalau tentang masalah haramnya tidak ada ulama satupun yang mengatakan halal. Berarti ya artinya dilarang bagi dilarang. Baik pemirsa, saya kira cukup kajian kita hari ini ya. Dari Moropi kita sudah jelaskan, mudah-mudahan bermanfaat. Amin, dan insya Allah tercerahkan ini semua pemirsa. Terima kasih atas perhatian pemirsa. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.